Ada di antara kamu belum makan? Masih ada. Oke. Tapi walaupun demikian semangatnya harus dinampakkan. Saya harus mau katakan bahwa kamu semangat seperti prajurit yang makan daging, bukan seperti yang makan Indomie. Kenapa rupanya berbeda? Berbeda. Kalau prajurit baru makan daging, maka lagunya dari barat sampai Merauke. Tapi kalau baru makan Indomie, dari barat sampai Merauke. Jadi saudara, aku bukan seperti dia. Harus semangatnya tetap dijaga supaya nantinya dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian harus yang terbaik. Amin. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus buat anak-anak kami kelas 9, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keluarga besar SMP Negeri Mogang, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: knowing is believing, tak kenal maka tak sayang. Ya, dari awal pengenalan sehingga ada komunikasi yang baik dan akhirnya bisa curhat-curhatan. Itu langkahnya. Ya, saya Pendeta Richard M. Hutasuit MBT. Gelar MBT tidak diperoleh melalui bangku kuliah, tetapi setelah menjalani jenjang pernikahan. Apa itu? Richard M. Hutasuit mengalap buru tambunan. Jadi bukan kuliah ya, jadi bukan proses kuliah. Aleunang gabineng hatuk mengalap gelar ho dengan cara itu marhas hotak koda. Ya, itu yang pertama. Saya melayani di gereja HKBP Palipi Mogang. Ya, saya katakan tadi sama ibu-ibu di di kantor, this is the first, but I'm sure it is not the last. Ini yang pertama, tapi saya yakin bukan yang terakhir. Ya, karena banyak orang pintar memulai, tetapi tidak sampai mengakhirinya. Saya yakin dan percaya demikian ibadah kita. Jangan hanya memulai, tapi di tengah nanti mondok-ondok. Saya yakin itu sampai akhir harus semangat seperti semangat prajurit yang baru makan daging. Dari barat sampai ke Merauke, bukan dari barat sampai Merauke, bukan itu ya. Itu konsep yang berbeda. Yang berikut saya harus katakan, saya bangga berada di tengah-tengah Anda sekalian dan keluarga besar. Bapak saya pernah di sini menjadi bagian dari sekolah ini. Saya ingat betul itu tahun 97 sampai 2002 menjadi kepala sekolah, dan dia masih sehat ya. Jadi dia, nanti saya akan informasikan, saya telah didaulat berkhotbah di tempat sekolahmu dulu. Nanti saya akan katakan itu. Saya akan telepon nanti, mungkin akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi dia. Ada tiki kepala sekolah ibana di Jawa Marjamita. Ada dapat kita lebih audisi. Oke, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika berbicara tentang ujian, ada hal yang perlu kita ingat, bahwasanya ujian merupakan bagian dari hidup orang percaya. Ada banyak pemahaman atau saya katakanlah istilah yang dipakai orang tentang hidup. Ada yang berkata hidup adalah pilihan, life is a choice. Tapi saya mau katakan, hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Life is a long journey. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Dan sebelum sampai ke pelabuhan akhir,
maka kita harus melewati berbagai ujian dan tantangan. Dan ingat, ujian bukan menjadi akhir, tetapi bagian daripada pematangan untuk mencapai ke garis finish. Demikian halnya buat anak-anak kami kelas 9 yang akan mengadakan ujian atau mengikuti ujian mulai hari Senin sampai hari Jumat. Seiring dengan perubahan zaman, saya mau katakan sudah semua dimudahkan saat ini. Saya masih ingat ketika ada ujian EBTA, evaluasi belajar tahap akhir, dakdikduk. Apalagi kalau sudah masuk ke EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Berubah lagi dengan UAN, berubah lagi dengan UN, dan sekarang hanya dengan ujian sekolah menentukanmu untuk menjadi lulus. Jadi memang saya harus katakan, semakin lama sepertinya semua sudah diringankan dan akhirnya sudah sampai orang ke tahapan yang instan. Songon nakiningani prajurit makan Indomie akhirnya mendayu-dayu. Tapi saya harapkan harus ada perbedaan nyata di antara orang percaya dengan orang yang tidak mengenal Kristus di dalam hidupnya. Kata kunci yang harus kamu ingat adik-adikku, bahwasanya ujian adalah bagian dari pematangan, bukan akhir. Karena itu jangan pernah takut menghadapi ujian. Pertanyaan saya, apakah kamu saat ini dalam perasaan takut mempersiapkan diri menghadapi ujian? Siapa di sini dulu yang mau tunjuk tangan dengan jujur? Adong doamu mabir menghadapi ujian on? Adong? Ya, oke. Tunjuk tangan dulu. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, oke. Ternyata mayoritas dalam ketakutan. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadikanmu ketakutan menghadapinya? Pertama, itu kamu jadikan menjadi momok. Jadi sesungguhnya orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik, maka dia tidak menjadikan ujian menjadi momok. Alai memang adong doratong dung neng ujian gawe marsiajar. Ada juga seperti itu. Saya harus katakan apa yang dikatakan oleh hukum Jos, 3 kali 4 tidak sama dengan 4 kali 3. Sama-sama 12 sama. Iya, tapi kata hukum Jos, 3 kali 4 tidak sama dengan 4 kali 3. 3 pelajaran dipelajari dalam 4 hari tidak sama dengan 4 pelajaran dipelajari dalam 3 hari. Jangan-jangan ada kamu yang belajar atau mempersiapkan diri untuk ujian SKS, sistem kebut semalam. Gabu wingok ma songon nadi hutanamian lau ujian irodam mabakna sampai manukut. Ya, ada yang seperti itu. Direndam kakinya sampai kedinginan, dengan kata lain supaya jangan mondok-ondok, supaya bisa belajar dengan serius. Tetapi sesuatu yang diperoleh dengan paksa atau katakanlah dengan karbitan tidak akan maksimal. Alani dodono kudo kepada saudara-saudara adik-adikku, bahwasanya belajar itu jangan yang dipaksa. Audokdo hukum kolom, saya tidak tahu ada ibu bisika di sini. Saya pelajari tahun 82, dikatakan seperti ini. Bayangkan dulu, saya SMP tahun 82 masih tahu bunyi hukum kolom sekarang. Besar gaya tarik menarik antara dua benda sebanding dengan besar lautan dan berbanding terbalik dengan kuadrat syarat. Artinya ketika kita ulang-ulang itu dengan bukan seperti SKS tadi, dapat kita ingat. Jiunang gabi ujian atau gabi persiapan. Jangan-jangan ada di antara kamu nggak pernah belajar. Ya, saya selalu katakan dalam ibadah atau khotbah-khotbah saya, memang ada tren yang negatif saat ini di tengah-tengah kehidupan anak muda. Salah satunya apa? Dia sudah lebih suka berbaur dengan gadgetnya tanpa harus berpikir lagi berbaur dengan bukunya dan juga yang lain berhubungan dengan itu. Isi mamu dison nah merasa kehilangan ketika tidak menemukan handphonenya atau tidak bersama dengan handphonenya hanya 30 menit. Mungkin banyak. Alayadong dosiak kamu adik-adikku yang dijaga bukuna selama 1 minggu tidak merasa kehilangan.
pemenang mau sekolah pun harus pentang-panting cari bukunya. Mana bukuku? Di sini kemarin. Rupanya dia nggak ingat ditaruh di mana bukunya. Itu pembuktian dia tidak ada persiapan. Tapi melalui firman Tuhan dalam mempersiapkan adik-adikku kelas 9, berubahlah, ya. Belum terlambat walaupun masih ada sekitar 2 hari lagi, ya. Tapi ada ungkapan dalam bahasa Inggris katakan it's better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi maksud Tuhan non, bagaimana kamu menunjukkan sikap dengan menunjukkan keseriusanmu nantinya pulang dari sekolah ini belajar. Kalau nang gawe porsir dah, songonaro konaknya nih, jangan sampai ada di antaramu nantinya sampai merendam kakinya sampai akhirnya mengalami sakit. Dan yang berikut saudaraku, saya harus katakan sikap yang harus kamu tunjukkan sebagai pembuktian kamu itu adalah anak Tuhan harus menentukan sekarang kamu akan menjadi pecundang atau menjadi pemenang. Are you want to be the loser or to be the winner? Naing gabi pemenang doho, manang na gabi pecundang. Itu yang harus jelas. Jadi memang ketika kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, jangan mau menjadi pecundang. Ternyata sangat-sangat jauh berbeda prinsip hidup sebagai pecundang dibanding dengan sebagai pemenang. Saya tuliskan di sini beberapa hal tentang perbedaan. If you want to be the winner, not to be the loser. Tidak bisa menonati. Menjadi pecundang, membiarkan sesuatu terjadi. Menjadi pecundang itu membiarkan sesuatu terjadi. Tetapi menjadi pemenang membuat sesuatu terjadi. Ini yang pertama. Jadi adik-adikku kelas 9, jangan biarkan berlalu segala sesuatu tanpa aktivitas yang positif. Ada orang pintar katakan perbedaan orang sukses dengan orang gagal adalah dalam memanfaatkan waktu luang. Sekarang perenungan bagi kalian adik-adikku. Apa yang kamu lakukan ketika ada spare time-mu, waktu luangmu? Apakah asik dengan gadgetmu? Apakah asik menguyakan kawanmu? Apalagi ngarong rakalas tulun nangadong si doyate. Ibay musima beb. Dia buhingo tau memang tinggi SMP taringo dua di si. Boima ibay ado guaritai pantun doi. Tanamlah merica di samping ubi jalar. Tanamlah cinta di samping kita belajar indah rupane bos norwatku dan ada kamu sokodiate, ya. Ada lagi yang buat gitu 7 tambah 7 sama dengan 14. Setuju atau tidak setuju harus dibalas. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Iya, miara tong masa ada semua nih, masa Nabi. Saya mau bernostalgia, ya. Masa kami dulu memang nggak ada wea-wean, harus beli kertas bunga. Saya masih ingat waktu pertama kali dapat surat, saya parfumi itu supaya harum. Rupanya nggak kelihatan lagi tulisannya. Sayangnya demikian. Jadi artinya saya mau katakan, pergunakanlah waktu luangmu dengan baik. Itu tadi ya, pecundang membiarkan sesuatu terjadi, tetapi pemenang membuat sesuatu terjadi. Pemenang itu harus punya kreativitas. Jadi manfaatkan waktumu sebaik mungkin, jangan berleha-leha. Karena masa depanmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Jangan seperti lagu Kesera-sera, ya. Pernah dengar lagu itu? When I was just a little boy, I asked my mother, what will it be? Daru dia jawab, my mother, Kesera-sera, whatever will be, the future not ours to see. Kesera-serain na. Lo masungoni, marnidai labi, mahira-hira sungoni ma. Jangan seperti itu. Jangan menjadi orang pasrah. Jangan menjadi orang pasrah. Tetapi harus menjadi pemenang, membuat sesuatu terjadi. Next, pecundang menginjak-injak bunga
saat mencari alang-alang. Tetapi pemenang mencabut alang-alang untuk menikmati keharuman bunga. Ini yang mau menarik. Jadi tantangan itu dijadikan menjadi bagian daripada perjalanan hidupnya untuk menggapai sesuatu yang luar biasa. Mencabut alang-alang untuk menikmati keharuman bunga. Jadi bukan akhirnya menginjak bunga saat mencari alang-alang. Jangan-jangan orang seperti itu. Alamaul misal napi ernai lo mesi tumangan menonau ibel-bel guru nami ini narupani dia didang dikerjui pernai. Jangan-jangan seperti itu. Tetapi yang benar itu cari berbagai cara atau metode untuk menjadikan tahapan itu, menjadikan kamu merasakan nikmatnya keharuman bunga, yaitu kemenangan. Terus adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengatakan tentukan sekarang, decide now to be the winner or to be the loser. Pecundang selalu memiliki dalih. Jadi saya mau katakan jangan mencari-cari alasan. Itu adalah gambaran pecundang. Bahasa dan dikerjai ho tugasmu adunang, dan jawabannya luar biasa. Mati lampu bu inamuse. Tikiso mati lampu ya kerjai ho. Kan itu tadi ya, mencari dalih. Dan ternyata alasan itu juga mirip-mirip kebenaran. Hanya berbeda tipis beti. Seperti tipisnya sangge-sangge, seperti kejadian yang viral dulu. Iya, jadi tadi ya selalu memiliki dalih, tetapi katanya pemenang itu selalu memiliki ide. Siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri Mogang harus menjadi the winner, memiliki ide. Artinya bagaimana mencapai keberhasilan tersebut. Karena luar biasa apa yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Menatap ke depan, di sana ada masa depan. Jangan madisu. Apa itu madisu? Masa depan suram. Saya tidak ingin diantara kamu memiliki madisu, masa depan suram. Tetapi masa depan yang luar biasa ada di depan yang harus digapai setiap anak-anak Tuhan. Amin. Iya, semangat. Iya, harus dicapai, digapai. Jadi bukan hanya untuk milik orang lain. Jadi jangan pernah pasrah dengan situasi. Saya katakan tadi, life is struggling. Hidup adalah perjuangan. Berjuanglah. Seize the chance. Raihlah kesempatan. Kenapa orang sana bisa? Dan orang-orang yang berhasil itu, ingat adik-adikku, pernah juga mengalami kegagalan. KFC General Sander itu pernah sampai beberapa ribu kali ditolak ketika menawarkan itu Kentucky Fried Chickennya itu. Tetapi setelah beberapa ribu kali ditawarkan, dia akhirnya bisa berhasil. Tidak hanya itu, Albert Einstein dan yang lain juga pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi orang yang disebut menjadi pemenang itu jangan berakhir dalam kegagalan. Jangan ratapi kegagalanmu, tetapi tataplah ke depan. Ada masa depan yang luar biasa. Itulah hidup yang disebut dengan pemenang atau the winner. Yang berikut adik-adikku, kamu harus persiapkan diri menjadi pemenang, bukan pecundang. Pecundang mengenali masalah, tetapi pemenang mengenali solusi. Ya, jadi bukan berhenti di masalahnya. Jadi ketika ada soal-soal, misalnya kamu latih dan latih, maka kamu harus memperoleh suatu keyakinan akan ada solusinya. Jadi memang cara yang terbaik bukan lagi menghafal sekarang ya, bagi adik-adik kami, tetapi secara khusus yang pakai hitung-hitungan, fisika, matematika dan yang lainnya, kimia, itu dengan latihan, ya, dengan latihan. Bukan lagi rumusnya ini IPT katanya kuat, arus PKDT katanya, bukan itu lagi. Tapi bagaimana dengan cara melatih dan melatih. Kamu harus bangga adik-adikku, seiring dengan perjalanan saat ini, kamu sudah mempunyai banyak kesempatan untuk memperoleh banyak ilmu. Tidak pola ikon
bimbingan belajar doa kalan nasing udah banyak tersedia saat ini. Hanya persoalannya mungkin kamu yang tidak mampu mengatur waktumu. Ati dunang gudang nuain, jangan-jangan banyak diantara kamu hanya larut dengan hura-hura. Poslor waktu bukan seperti itu ya. Jangan larut dengan apa yang disebut dengan hal-hal yang disebut dengan nongki-nongki hati. Memang persoalan nuain di partikian ono duna macam maulati. Ngamaul bisuruan niapkan atau ras nuain ake anak pon hola nalani handphone naun. Sebentar maina alai sampai 3 sementaron dan berujung manang nagabi wabi realisasinya. Tapi saya mau katakan selalu memiliki ide dan mengenali masalah itu pecundang, tetapi pemenang katanya mengenali solusi. Yang berikut saudaraku adik-adikku sekalian, bahwasanya pecundang itu selalu mengatakan itu bukan salah saya, tetapi pemenang selalu katakan biarkan saya membantu Anda. Jadi kalau ada orang mencari kambing hitam, itu adalah pecundang. Aiwasa sigaut siaharu nak kining mabay ini ibu guru na diojar doa lan nasi. Tidak secara gentle katakan saya yang bersalah. Jadi kalau sering orang mencari-cari alasan, mencari kambing hitam, itu adalah pecundang. Tetapi pemenang adalah membiarkan saya membantu Anda. Biarkan saya membantu Anda. Gambaran demikian saya tekankan kepada adik-adikku, siswa-siswi SMP Negeri Mogang kelas 9, supaya kamu menetapkan pilihan sekarang. Mana yang kamu harus pilih? Menjadi pemenangkah? Atau menjadi pecundangkah? Tetapi saya mau katakan sungguh sangat berbeda. Sebagai orang percaya harus menjadi pemenang, bukan pecundang. Walaupun saya harus katakan kita harus melewati tahapan-tahapan. Saudara yang terkasih, kurang lebih 3 tahun kamu sudah bersama dengan Bapak Ibu Guru di tempat ini menimba ilmu. Tapi apakah kamu menyadarinya bahwasanya Bapak Ibu Guru kita penuh dengan semangat, penuh dengan kepedulian, memberikan yang terbaik bagi Anda? Ataukah kamu anggap itu hanya sebagai bagian daripada tanggung jawab atau kewajibannya? Kalau demikian halnya, kamu pasti tidak akan pernah menghargai Bapak Ibu gurumu. Lah memang dono kudu ate nang di Bapak Ibu guru di son, situasinya sudah berbeda memang ate. Saya juga pernah menjadi guru di SMA 9 Jambi sebelum sekolah pendeta. Saya mengatakan memang sudah berbeda. Saya pernah menjadi murid. Dakuboto adong dobenua yang dison apa yang disebut dengan akhlak yang taat takut tunduk kepada gurunya. Di molo iba yadda warangi pengalaman don molo salah iba dakya mangalo ay rodo guru ni baon ibu lubas naga jengi ilo tak diba. Dan ketika kita misalnya kasih tahu sama orang tua kita, bukan dibela-belai, itu ridok do nasui pengguluh dunia pak minin nado. Karena memahami itu adalah bagian daripada kepedulian. Ale coba jusonari ati, alani hamonati, anggo sanga i pastak pamu, ngaulo mengedualu hamu bono muna tuson manang na orang tua kan, akhirnya dia dukan. Dan saya katakan satu sisi baik juga ham ini, tapi jangan kebablasan lah. Salah satu dang napula bawa-bawa nanti negara yang kebablasan akhirnya berdampak. Pengalaman nami tahun 2010 lalu, ate 2010 itu ya 2010 itu ketika ke Jerman kurang lebih 1 bulan alani hamom ada batuan nami gabilangan orang besi sekolah minggu di si usuk kuma tuak kana tuai puasaan marsik sekolah minggu akanak pomon ningon. Apa jawabannya? Ay molo dipaksa hami sekolah minggu ningon dangolo minumurukan itur aduhonon dari batu hamninna alani biarna tu hamon balasi pasobu manak kong naisongoni dang marsik sekolah minggu bi. Saya mengatakan bagus juga itu ham, tetapi jangan sampai kebablasan. Holan ni murugak kalakor rupani yang gue bayam moligoti liba. Saya anggap itu bagian daripada kepedulian. Dan ternyata memang itu yang hilang sekarang. Sudah tergerus itu kasih.
Bapak Ibu guru juga jadi takut bertindak lebih jauh. Molo modok-hodok peo peling di paingot. Anggo ibahian olo do kapuri dilepahon tulu di bayati. Terus terjadi waktu. Tapi setelah itu kita terhenyak dan kita merasa baru, akhirnya kita bangkit, bukan lagi lalap di nama doki. Karena itu saudaraku, proses panjang yang kamu alami bersama dengan ibu guru, bapak guru di sini, ini harus kamu hargai. Dan ingatlah bahwa itu menjadi bagian dari proses, sebagaimana dikatakan oleh Yakobus tadi, bahwa hidup orang percaya itu ada tahapan, ada ujian. Tetapi orang yang berkemenangan adalah orang yang menghadapi ujian tahapan itu dengan ketekunan. Saudaraku, kami hanya mengingatkan, bersiaplah, lakukanlah yang terbaik, jangan sampai mengecewakan. Saya mau, ada kerinduan kami, ini juga alumni-alumni nantinya menjadi apa yang disebut dengan corong ke sekolah lain nanti. Ikon gabi corong doa muda, gabi duta. Apa yang mau saya katakan? Melalui anda nanti, nama sekolah ini menjadi dikenal orang. Unangan nung gabi terbalik katong. Jangan nanti setelah kau sekolah di suatu sekolah yang lain, dari mana dulu sekolahmu? Dari SMP Negeri Mogang. Patut dong gabi kan? Tetapi ketika kamu berbuat yang terbaik dan mempunyai prestasi yang luar biasa, ditanya nanti, siapa dia dode? SMP Negeri Mogang. Oh, nggak percuma, luar biasa. Jadi kamu punya misi, bukan untuk dirimu. Saya selalu katakan dalam khotbah saya, hidup orang percaya itu bukan secara kebetulan. Dan jangan pernah berkata ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Tapi hidup orang percaya harus menjadi berkah. Salah satu kata kunci buat orang percaya, hidup harus menjadi berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas kasih setiamu yang menyertai kami dalam hidup dan kehidupan kami, secara khusus dalam ibadah keluarga besar SMP Negeri Mogang pada kesempatan ini. Bapa di surga, sebagian dari berkat yang kami terima, baik melalui orang tua kami, telah kami serahkan menjadi persembahan pada ibadah ini. Kami rindu Bapa di surga, Engkau memberkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati para Bapak Ibu guru kepala sekolah di dalam mengelola persembahan ini untuk pengembangan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau juga menambahkan berkat-berkat bagi kami, sehingga kami merasakan sukacita yang besar yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kepengasihan-Mu, dan sempurnakanlah doa kami. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom. Horas, horas, horas.